pertama harus berpikir positif memang, karena kalau kita berpikir negatif untuk Halo Sobat Medcast, udah lama nih gak ketemu, pasti kalian udah kangen kan sama Medcast. Nah, kenalin, aku Dira, selaku host yang akan membantu kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, nah untuk tema Medcast kali ini itu apa sih? Nah, tema Medcast kali ini itu adalah dokterpreneur. Apa sih dokterpreneur itu? Jadi dokterpreneur itu adalah seorang dokter yang punya kesibukan lain punya bisnis di luar kesibukannya sebagai dokter. Nah, di Medcast kali ini aku nggak sendiri, ada narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Langsung saja kita sambut, di samping aku sudah ada Dr. Bambang Edi Swito, Magister Sains. Baik, Assalamualaikum dokter. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, Siang. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Kak Windy. Tadi kesini macet gak dokter? Nggak terlalu sih, lumayan, cuman lampu merahnya aja yang macet biasanya. Oh gitu. Baik dokter, untuk Medcast kali ini tuh kan temanya dokterpreneur. Nah, kami merasa bahwa dokter tuh sangat cocok deh untuk narasumber kali ini, karena dokter juga kan dokterpreneur gitu Ya, dokter. betul. Saya dengar nih, dokter itu udah merintis bisnis sejak masa preklinik. Itu benar nggak dokter? Betul sekali. Jadi memang saya dulu merintis itu dari semester 2. Semester 2 dokter. Jadi apa namanya, kan kebetulan bisnis kami itu di bidang pendidikan, jadi kayak bimbingan belajar untuk anak-anak kedokteran. Jadi memang waktu itu mulai merintisnya mulai dari awal semester 2. Saat itu ya door to door istilahnya, jadi kita berangkat ke rumahnya anak-anak untuk istilahnya ngajari seperti itu. Apa sih yang melatar belakangi dokter untuk membuka bisnis ini? Terus gimana cerita awalnya gitu dokter? Iya, jadi sebetulnya kalau background saya nggak ada sih sebetulnya background bisnis ya, cuman mungkin faktor faktor ini ya secara nggak sengaja. Jadi memang kebetulan background saya kan waktu itu seorang mahasiswa FK di UNER kan ya, tahun 2000 waktu itu saya datang ke UNER itu dengan kondisi nggak punya biaya. Jadi kebetulan memang orang tua kan tidak mampu untuk membiayai. Jadi berangkat dari kondisi ekonomi orang tua, terus saya juga punya adik 3 kan yang harus saya biayai. Jadi kebetulan bapak saya sudah meninggal waktu kelas 3 SMA, sehingga saya terpaksa jadi bapak karena saya anak pertama kan. Iya. Jadi saya harus menafkahi adik 3 sama ibu saya. Akhirnya dengan terpaksa muncul ide untuk merintis satu usaha. Meskipun waktu itu tidak sengaja. Jadi waktu itu nggak sengaja, cuman karena berangkat dari hobi saja. Hobi karena suka ngajar seperti itu. Jadi awal merintis itu semester 2. Waktu itu belum berpikir untuk usaha yang resmi gitu, belum. Jadi semester 2 saya merintis ngajari angkatan saya sendiri. Berarti udah emang suka ngajar dari dulu ya dokter? Betul. Jadi memang saya orangnya suka ngajar. Jadi ketika ada teman-teman yang membutuhkan ya saya bantu. Waktu itu ya kami gratis, nggak pakai bayar. Ya, tapi setelah berkembang itu baru ngerti, oh iya memang dalam suatu usaha itu memang harus mengenalkan. Karena kalau kita tidak mengenalkan suatu usaha kita ke orang tidak akan pernah tahu kita kan. Iya, harus branding dulu. Betul, misalnya branding dulu kalau zaman sekarang kan trennya gitu ya. Bahkan ada yang bakar uang ya istilahnya hanya untuk branding ya seperti itu. Dari awal bisnis kan pasti banyak tantangan dah dokter. Nah, tantangan yang paling dokter ingat tuh apa? Terus, ada dua. Gimana sih cara dokter melewatinya? Jadi ada 2 tantangan yang paling berat menurut saya. Yang pertama itu ketika saya pertama kali merintis bisnis untuk bimbingan kedokteran itu ya, itu banyak yang mencibir karena itu bukan dokter kok sudah ngajari mahasiswa kedokteran seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, mereka merasa bisa ngajar itu. Jadi bahkan yang menentang itu dosen-dosen saya sendiri waktu itu, guru-guru sendiri. Tapi alhamdulillah dengan saya jelaskan, alhamdulillah beliau tidak ada masalah setelah itu. Jadi ya tentunya menghadapi tantangan itu yang pertama harus berpikir positif memang. Karena kalau kita berpikir negatif untuk membalas tantangan kalau ada masalah sudah berpikir negatif, itu justru malah tambah runyam seperti itu. Kadang bimbing itu kita sudah bimbing jungkir balik istilahnya udah ngajari, istilahnya sudah sistem sudah dijalankan, tapi tetap aja kadang anak-anak itu tidak mau untuk belajar.
Nah itu untuk ngetes itu biasanya saya kasih motivasi, kasih tips seperti itu sehingga apa namanya bisa mereka mau untuk belajar lagi seperti itu. Menurut dokter nih, ada nggak sih ilmu-ilmu kedokteran yang ada kaitannya sama ilmu-ilmu bisnis gitu? Ilmu kedokteran yang terkait dengan bisnis ya. Kalau di zaman saya dulu mungkin nggak banyak, mungkin hanya di ilmu kedokteran kemasyarakatan ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang kan banyak ya. Contoh misalkan nih, secara sederhana saja misalkan bisnis kecil-kecilan misalkan, bisnis fotokopi catatan misalkan seperti itu. Kan kalau masih merintis kan bisa seperti itu. Dulu banyak teman-teman saya juga yang seperti itu. Kemudian bisnis catatan itu dibukukan sama mereka. Terus dijual lah, seperti itu kan bisa seperti itu. Atau misalkan yang sekarang banyak itu kan bisnis apa namanya kerja mengerjakan ilmiah misalkan membantu tugas ilmiah seperti itu. Yang banyak kan itu sekarang ya. Jadi kalau ilmu kedokterannya memang tidak banyak yang mengajarkan itu ya. Tetapi sekarang kan sejak 4 tahun terakhir mulai ngetren ya. Ada kurikulum dokterpreneurship, bahkan di FK kita ini tercinta ini ya, FK Unesa kan juga ada ya. Jadi ada apa materi tentang dokterpreneurship seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi menurut dokter nih, untuk dokterpreneur ini kedepannya itu semakin gimana? Semakin maju, semakin banyak yang berminat atau gimana? Menurut saya justru anak FK itu, terutama dokter ini ya, itu harus memang menjadi seorang dokterpreneurship. Karena kenapa? Kita masyarakat Indonesia itu, kulturalnya itu kan dokter itu dianggap hampir seperti dewa. Bahkan kalau masyarakat yang tidak mampu, mungkin tidak, kita mau narik bayaran juga kadang tidak tega ya enggak. Kita kan kultur orang timur ya, tidak tegaan segala macam. Sehingga berarti dokter kan harus punya sumber ya kan penghasilan selain dari pasien gitu. Kan jangan sampai kita itu menguras pasien. Gitu. Mungkin mereka mampu bayar kita tapi ternyata mereka kesulitan untuk makan nanti seperti itu. Ini kan dengan kita menjadi seorang dokterpreneurship tentunya kita akan lebih menjadi seorang dokter yang bisa nanti ikhlas ya kan seperti itu, bisa membantu justru malah masyarakat. Dan wajib menurut saya. Wajib. Harus wajib. Saya justru berpendapat seorang dokter itu wajib menjadi seorang preneurship. Ya biar nggak merepotkan pasien juga. Betul, bukan merepotkan sih, tetapi supaya gitu. Apa ya namanya jiwa untuk menolongnya itu tidak tercampuri gitu dengan hitung-hitungan. Karena kalau sudah masuk ke sana itu ya kalau pasien mampu nggak ada masalah, tapi kalau sudah kena pasien yang mampu kan kasihan. Iya. Baik dokter, ada nggak sih sosok yang menginspirasi dokter bisa sehingga dokter itu bisa jadi sukses seperti sekarang di kehidupan saya? Kalau di kehidupan saya yang paling menginspirasi ada dua ya, ibu saya sama istri saya. Kebetulan saya justru belajar bisnis itu dari istri saya memang ya. Kalau istri saya itu dulu ngajari fondasinya. Jadi dulu saya kalau ngajar itu kan enggak berpikiran bisnis waktu itu sampai semester 6. Baru semester 7-8 itu ketemu dengan calon istri ini banyak ngajari ya. Jadi dibuat sistem, jadi diajar seperti itu. Baru terus ngerti bisnis seperti itu. Akhirnya alhamdulillah terus dirintis sampai seperti sekarang. Kalau ibu itu adalah kalau ibu itu inspirasi buat saya adalah dari sisi tawakal, ikhtiar sama doanya dari beliau. Itu yang menginspirasi saya untuk selalu nggak putus asa dalam berusaha seperti itu. Jadi dokter, mungkin sobat-sobat Medcast di rumah nih pengen nih jadi dokterpreneur. Apa sih tips and triknya dokter? Tipsnya adalah jangan ragu untuk memulai. Itu yang pertama ya kan. Artinya sedini mungkin kalau bisa. Dan jangan pernah berpikiran untuk profit dulu dalam suatu usaha. Itu banyak sekarang itu apa namanya anak-anak muda yang mungkin mau berusaha itu kalau terlalu berpikir profit oriented di awal itu justru malah nggak baik. Seharusnya dalam berbisnis itu yang perlu dipikirkan adalah memperbaiki diri dulu dalam berbagai usaha. Jadi selalu fokus sama perbaikan diri dan perbaikan usaha. Baru kemudian branding kan ya. Nah, baru kalau kita sudah ngerasa capable, mampu usaha ya kan, baru kita branding usaha kita. Setelah itu akan datang sendirilah untuk masalah masalah keuntungan. Jadi mulailah dari awal, jangan nunggu nanti aja kalau dia di dokter atau nanti aja nunggu modal besar, nggak perlu. Bahkan dari modal kecil-kecilan kita bisa usaha, apapun itu jadi usaha sekarang. Nah, ya, jadi sobat Medcast, untuk tips and trick dari Dokter Bambang tuh yang pertama kita harus dari dalam diri sendiri dulu ya dokter. Selanjutnya itu branding. Kalau diri kita udah siap untuk
menjalankan bisnis baru kita melakukan Iya, branding. Jadi nggak perlu nunggu modal yang besar dulu, udah bisa dimulai dari modal yang kecil-kecilan seperti itu nggak dokter? Iya, betul sekali. Baik dokter, sobat Medcast, udah sampai nih di ujung acara. Terima kasih dokter Ya, untuk sama-sama. waktunya, tips and triknya gitu. Baik sobat Medcast, saya Sadira Zahran pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa saksikan Medcast di episode selanjutnya.